Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyara min salsalin min hama'im masnun. Wa qala aydan, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Al-ayah. Alhamdulillah, puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai dengan hari ini kita masih diberikan berbagai nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sehat walafiat, sehingga karenanya alhamdulillah kita masih dapat menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan kita semuanya selalu Allah berikan kemudahan serta Allah berikan kelancaran untuk menunaikan sekaligus menuntaskan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Salawat beriring salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita luangkan waktu sejenak untuk bersalawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jangan lupa untuk bersalawat dan perbanyaklah membaca salawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Mudah-mudahan salawat yang baru saja kita bacakan bisa menjadi syafaat kita di yaumul hisab kelak. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada kesempatan hari ini saya akan mencoba berkultum dengan membahas satu buah tema yang berjudul mengenal asal penciptaan manusia. Kita harus tahu, ya, kita harus mengenal siapa diri kita. Kita harus mengenal dari mana kita berasal. Kita harus mengenal siapa pencipta kita, dan juga kita harus mengenal harus menjadi apa, harus menjadi seperti apa kita sebagai seorang manusia. Perlu kita ketahui bahwa manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Bashar, yang kemudian Allah beri ia nama Adam, yang sampai sekarang kita kenal ia adalah Nabi Adam alaihi salam. Beliau tidak hanya sebagai manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi juga beliau adalah seorang nabi dan rasul pertama yang Allah embankan menjadi seorang nabi dan rasul. Tidak hanya itu, beliau juga merupakan khalifah pertama di muka bumi ini. Dia adalah Nabi Adam alaihissalam, kakek kita semuanya. Kenapa? Karena kita semua adalah Bani Adam, anak keturunan cucu Adam. Nabi Adam alaihissalam Allah ciptakan di surga, sedangkan manusia yang lain termasuk kita di dalamnya Allah ciptakan di muka bumi ini. Maka tidak heran apabila kita bertanya kepada siapapun, semisal kita bertanya kepada seseorang, kira-kira setelah meninggal dunia nanti ingin masuk ke dalam surga atau ingin masuk ke dalam neraka? Pasti dan tentu jawabannya ingin masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena ini sudah menjadi sebuah fitrah bagi setiap manusia, ingin masuk ke dalam surga, ingin kembali ke kampung halaman asalnya, ingin kembali ke kampung halaman kakek nenek moyangnya, yaitu surga. Karena dulu nenek moyang kita Nabi Adam alaihissalam Allah ciptakan di surga. Nabi Adam alaihissalam di awal penciptaannya Allah ciptakan ia dari tanah liat yang kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Sebelum Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam, Allah sudah lebih dulu menciptakan dua makhluk, yaitu yang pertama adalah malaikat yang Allah ciptakan ia dari nur atau cahaya, dan yang kedua adalah jin yang Allah ciptakan ia dari api panas yang menyala-nyala. Sampai kemudian Allah sempurnakan penciptaan Nabi Adam alaihissalam dan Allah tiupkan ruh ke dalamnya. Setelah itu Allah memberikan perintah kepada malaikat dan jin untuk bersujud kepada Nabi Adam.
Maka bersujudlah para malaikat semuanya bersama-sama, dan juga sebagian dari jin bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam, kecuali iblis, ia enggan untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Siapa iblis? Ia adalah sebagian jin yang menyimpang, yang tidak patuh pada perintah Allah untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Padahal yang paling penting bukan sujudnya, ya, bukan berarti juga manusia itu lebih baik dibandingkan dengan malaikat dan juga jin, bukan. Tapi ini adalah merupakan perintah Allah yang harus dikerjakan, yaitu bersujud pada Nabi Adam alaihi salam. Ini juga sebagai salah satu bentuk cobaan untuk jin dan malaikat, dan ternyata ada sebagian dari jin yang tidak lulus dari ujian ini, sehingga yang selama ini, ya seperti yang kita tahu bahwasanya sebelum Allah menciptakan Nabi Adam, Allah menciptakan malaikat dan jin, ya. Nah, selama ribuan tahun malaikat dan jin itu tugasnya hanya beribadah kepada Allah, berzikir, mengagungkan nama Allah. Tapi ketika dia menyimpang, maka dia seketika yang statusnya jin berubah menjadi iblis, ya, yaitu makhluk yang terhapus semua amal kebaikannya. Ditambah, ya, ketika dia menyimpang, dia merasa sombong, dia berkata lebih baik daripada Nabi Adam alaihissalam, karena Allah ciptakan ia dari api, sedangkan Nabi Adam Allah ciptakan dari tanah. Ya, setelah dia sombong, setelah dia menentang, dia pun ya malah menentang kembali bahwasanya yang diucapkannya adalah benar, padahal sebaliknya, padahal semua yang diucapkannya adalah salah. Nah, jin yang menyimpang ini, yang sudah menjadi iblis itu, tidak lagi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal ia tahu bahwasanya Allah itu adalah Maha penerima taubat, ya. Tapi ia tidak bertaubat dan tetap berada pada kesombongannya. Nah, membahas mengenai tema mengenal asal penciptaan manusia, ya pasti kita tidak akan pernah terlepas dari cerita Nabi Adam alaihissalam, ya, tidak akan pernah terlepas dari awal muasal Nabi Adam diciptakan. Nabi Adam hidup di dalam surga, ya, berdampingan dengan para malaikat dan jin, ya, untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, satu waktu Nabi Adam alaihissalam merasa kesepian. Lalu Allah ciptakan manusia lain yang bernama Hawa dari tulang rusuk Nabi Adam alaihissalam. Sampai kemudian Allah memerintahkan Nabi Adam dan istrinya untuk masuk ke dalam surga khusus hanya untuk Nabi Adam dan juga istrinya. Surga yang masih terdapat larangan tidak boleh dikerjakan, yaitu larangan untuk mendekati pohon khuldi. Tapi pada saat itu Nabi Adam dan istrinya terbujuk oleh rayuan iblis untuk mendekati pohon terlarang itu, sekaligus memakan buahnya. Kemudian Nabi Adam pun durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sesatlah ia. Tapi kemudian Nabi Adam beserta istrinya bertaubat serta memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pun menerima taubatnya. Nah, karena sudah berbuat zalim, ya, Nabi Adam dan istrinya melanggar apa yang sudah Allah larang, maka Nabi Adam pun Allah keluarkan dari surga. Ya, maka Nabi Adam pun Allah keluarkan dari surga untuk turun ke muka bumi. Ya, sampai kemudian Nabi Adam diamanahkan, diberi tugas untuk menjadi seorang rasul, juga diembankan menjadi seorang khalifah. Ya. Nah, dari cerita singkat ini kita dapat memetik beberapa ibrah nih, atau beberapa pelajaran yang insya Allah bisa menjadi reminder, ya, atau pengingat kita untuk lebih baik ke depannya. Setidaknya ada 4 nih yang bisa menjadi ibrah untuk yang dapat bisa kita petik. Yang pertama, kita jadi mengenal siapa diri kita, ya. Kita adalah manusia. Ya, perlu kita ketahui bahwa di dalam diri manusia, di dalam diri setiap manusia itu ada 2 unsur di dalamnya, fuzuroha wa taqwaha. Ada yang namanya fuzur atau nafsu, ada juga yang namanya takwa. Ya, maka janganlah kita terjebak pada hawa nafsu yang akan membawa kita pada kesesatan, juga keburukan seperti halnya yang terjadi pada iblis dan Nabi Adam. Karena mengikuti hawa nafsu, mereka pun terjerumus pada hal yang tidak baik lagi menyesatkan. Dan pegang teguhlah takwa, ya, seperti halnya para malaikat selalu tunduk dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita jadi tahu dari mana kita berasal. Ya, kita berasal dari surga, dan insya Allah kita akan kembali ke dalam surga. Kita berasal dari tanah, ya, dan juga insya Allah kita akan kembali, dan pasti juga kita akan kembali ke dalam tanah.
Terlebih kita adalah berasal dari Allah yang akan kembali, yang nanti akan kembali juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita jadi tahu siapa pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita harus senantiasa tunduk dan patuh pada perintahnya, ya. Dan yang terakhir, kita jadi tahu harus menjadi seperti apa kita sebagai seorang manusia. Pilihannya cuma ada dua. Yang pertama, mengerjakan perintahnya atau meninggalkan larangannya. Ya, sesungguhnya setiap makhluk yang Allah ciptakan, baik yang bernyawa maupun yang tidak bernyawa, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, tujuan utamanya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan puncak dari tujuan setiap makhluk Allah ciptakan adalah dalam rangka untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau misalkan ditanya harus menjadi seperti apa kita sebagai seorang manusia, ya harus senantiasa beribadah kepada Allah. Harus senantiasa taat kepada Allah, harus senantiasa menjalankan perintah Allah, harus senantiasa menjauhi segala larangan yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya ada 4 ibrah ya dari cerita singkat mengenal asal penciptaan manusia. Mudah-mudahan ini bisa menjadi reminder untuk kita semuanya untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Al-aqu salim fil jismi salim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.